Hari ini pemuda kita umur 20 tahun, apa pun tak pandai. Pandainya main game saja dengan bilik chipnya. Ustaz, ini PR kita Ustaz. Tariq bin Ziyad, satu orang pemuda bawa Islam ke daratan benua Eropah, Spanyol. Yang bawa Islam ke Spanyol itu dulu anak muda. Yang mengislamkan Madinah, anak muda. Yang mengislamkan Hindustan, India, Pakistan, Bangladesh, benua India, itu pemuda namanya Muhammad bin Qasim. Hari ini pemuda Islam pandainya bercewek saja, merokok, balap, main game online. Pemuda di zaman Rasulullah dulu mengislamkan satu kota, satu benua. Allahu Akbar. Sekarang mana? Saya tengok anak muda pun tak ada. Mana anak muda? Nih di acara kita ni anak muda mana? Ini sekedar cerita untuk Bapak Ibu sekalian. Kami jumpa anak-anak SMA yang sudah biasa pakai ganja dan sabu. Kami sudah jumpa anak-anak sekolah yang sudah biasa melakukan hubungan suami istri. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Pemuda hari ini adalah pemimpin pada 10-20 tahun yang akan datang. Siswa SMA, mahasiswa hari ini adalah pemimpin pada 10-20 tahun yang akan datang. Kalau siswa hari ini, mahasiswa pemuda hari ini tak solat, tak ke masjid, jauh dari ulama, jangan pernah mimpi negeri kita besok akan dipimpin oleh orang-orang soleh. Karena pemuda hari ini tak ada ciri-ciri orang soleh. Maka kalau ingin 10-20 tahun akan datang negeri kita diurus, dipimpin oleh orang-orang soleh, dari hari ini kita siapkan orang-orang itu, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, para ustaz, para guru kami, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, jemaah Masjid Al-Irham yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiri dari dua kelompok. Satu disebut dengan Muhajirin, yang kedua disebut dengan Ansar. Siapa Muhajirin? Siapa pula Ansar? Muhajirin adalah mereka yang meninggalkan kampung halaman mereka, pindah, hijrah, merantau demi untuk menyelamatkan akidah, menyelamatkan agama. Mereka disebut dengan
Muhajirin. Meninggalkan Mekah Al-Mukarramah, pergi menyelamatkan iman, tauhid, menyelamatkan agama ke Madinah, ke Yasrib. Ada yang dari Sumbar di sini katanya? Asal dari Sumbar, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan ke semuanya nih. Ini muhajirin lah nih. Umat Rasulullah dari kelompok muhajirin, meninggalkan kampung halaman Ranah Minang, Sumatera Barat, pergi ke mana? Hijrah ke Riau. Baik. Yang kedua, umat Rasulullah SAW disebut dengan Ansor. Siapa Ansor? Ansor adalah orang-orang tempatan, mukimin, yang menyambut, yang membantu orang-orang muhajirin. Ansor siapa? Orang asli tempatan yang membantu keperluan, urusan, membantu perjuangan orang-orang muhajirin. Dulu orang-orang Ansor itu adalah orang-orang asli Madinah. Orang-orang Madinah asli disebut dengan Ansor. Orang-orang Mekah yang pindah ke Madinah disebut muhajirin. Orang Riau asli, coba angkat tangan. Kita mau tahu nih Ansor-Ansornya Masjid Al-Irham ni mana? Ini ada 1, ada 2, 3, 4, 5. Nampaknya lebih banyak muhajirin daripada Ansor. Ansor sikit saja. Tuan-tuan perempuan sekalian, awal berkembangnya Islam ke seluruh dunia diawali dengan Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW untuk mempersaudarakan antara muhajirin dan Ansor. Satu-satu dipasangkan, satu-satu dipasangkan. Persaudaraan muhajirin dan Ansor inilah awal cikal bakal terbentuknya masyarakat Islam Madinah. Negara Islam Madinah, markas dakwah Islam di Madinah. Persaudaraan antara muhajirin dan Ansor. Kalau Bapak Ibu pergi ke Kampar, ada orang luar datang ke Kampar, ingin menjadi orang Kampar. Ada istilahnya di Kampar itu, Pak, pulang baindu. Pulang baindu. Ada orang Kampar sini? Ada, Bu, pulang baindu? Tolong jelaskan apa itu pulang baindu. Panitia tolong siapkan mic. Ibu-ibu harus cerita. Ini namanya local wisdom, nilai-nilai kearifan lokal kita yang nanti kita ambil dari filosofi sejarah dulu dibuat Nabi dan sahabat. Dulu namanya persaudaraan muhajirin Ansor. Di Kampar mereka buat juga nama, tapi tidak persaudaraan muhajirin Ansor, namanya pulang baindu namanya. Tolong ibu jelaskan. Orang datang, kemudian dia ikut suku. Coba. Bu Aja, bantu. Nampaknya kamera diarahkan ke belakang ni, Ustaz, supaya viral juga ibu tu. Silakan. Pakai bahasa Kampar boleh, nanti saya terjemah ke bahasa Indonesia. Silakan Bu Aja. Silakan. Maaf, ibu Kampar di mana? Di Jawi. Okey, Bu Aja orang Jawi. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang baindu itu ada orang datang ke Kampar. Jadi nak dapat dompet baindu, cari induk lah yang itu. Mencari dunsana, mencari keluarga. Ya. Itulah bahasa Gusti, mencari induk, pakai orang itu bersama-sama. Tapi bahasa Bu Aja nak bahasa Jawi-Jawi, bahasa Minang tak kau? Bercampur, Pak. Oh, bercampur. Terima kasih Bu Aja. Bapak Ibu sekalian, tradisi dulu ada di masyarakat kita, Pak. Di Sumatera Barat ada. Bergabungnya orang dari luar Sumatera Barat, dia ambil suku kita. Namanya apa kalau di Sumatera Barat?
Ini sudah lama merantau, sudah lupa adat nampaknya ni. Apa namanya Pak Ketua Panitia Kurban? Sudah lupa dah. Ada yang tahu? Kalau pulang ke Bako lain. Nikah dengan anak paman itu pulang ke Bako. Ini menyalahi adat, nanti kakak kena tegur sama nenek mama. Dah, nanti kita undang nenek mama buat kajian khusus Tambo Alam Minangkabau dan Tambo Alam Melayu. Besok undang ustaz yang pakar budaya, tapi dihubungkan dengan nilai Islam. Memahami budaya Minang Melayu dalam perspektif Islam. Bagus itu dibuat Ustaz. Betul. Ustaz Dr. Mustafa Umar, dia buat kajian Gurindam 12 dalam tinjauan tafsir. Dia sudah buat. Maksudnya supaya kajian-kajian wirid-wirid di masjid ini jangan monoton, asyik ke fikih. Coba kita buat berbagai tema sehingga minat masyarakat untuk belajar itu semakin kuat, Pak. Jadi ini jangan dianggap seperti wirid pengajian, ini kuliah. Apa namanya? Kuliah. Di Malaysia tak ada wirid, di Malaysia namanya kuliah. Kuliah zuhur, kuliah subuh, mereka sebut kuliah. Jauh betul melencengnya. Balik lagi pada pembahasan apa kita bahas tadi? Muhajirin Ansor. Bapak Ibu sekalian, bersatunya, bekerjasamanya Muhajirin Ansor, inilah awal terbentuknya masyarakat Islam Madinah. Dan dari sinilah cikal bakal berdirinya negara Islam Madinah, yang dari situ juga lah Islam tersebar ke seluruh dunia. Allahu Akbar. Hari ini sifat persatuan, kerjasama antara orang pendatang dengan orang tempatan hilang di masyarakat kita. Pernah dengar dulu kejadian yang di Aceh, pengusiran masyarakat pendatang oleh orang-orang Aceh. Tahun berapa dulu Pak? 2009 kalau tak salah. Orang Aceh dia usir pendatang. Kalau dibahas panjang, karena memang ada dendam, kemarahan orang Aceh terhadap suku lain. Dulu di mana juga terjadi dulu Ustaz? Sampai juga kejadian. Orang Riau alhamdulillah tak ada lagi sejarah di Riau. Orang Riau mengusir orang Minang, mengusir Bugis, mengusir Jawa, mengusir Batak, tak ada. Orang Riau, Melayu Riau termasuk suku yang paling welcome dengan berbagai-bagai suku dari manapun. Sehingga kalau saya duduk bincang dengan kawan-kawan di Polda Riau, mereka mengatakan apa? Banyak jenderal ingin jadi Kapolda di Riau. Apa sebab, Pak Ji? Karena Riau ini masuk kategori aman. Ribut, perang, konflik, boleh kata jarang terjadi di Riau. Dan ini kita jaga sama-sama. Mana Muhajirin? Angkat tangan. Yang datang merantau ke Riau disebut apa? Muhajirin. Yang orang Riau asli disebut apa? Ansor mana? Kerjasamalah kita hidupkan masjid, hidupkan agama, hidupkan syiar. Jangan kita ni orang Riau, jangan bagi pengurus masjid ni orang-orang luar Riau. Apa orang Minang saja. Ini bibit-bibit perpecahan, kita tak mau begitu. Baik, berkaitan dengan 1 Muharram. Sedikit mungkin kita akan bahas dari sejarah kenapa Rasulullah SAW hijrah. Saya bawa satu kitab Sirah Nabawiyah. Yang suka baca kitab, saya sangat rekomen untuk baca kitab ini. Ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, satu orang ulama keturunan Rasulullah SAW. Beliau ni ulama yang sangat disegani oleh ulama-ulama dunia. Saya termasuk pengagum beliau ni. Semoga Allah Ta'ala lapangkan kubur beliau, sebab beliau sudah meninggal. Dan Syekh Yusuf Qardawi pun memberikan pengantar dalam kitab ini. Kalau Ustaz Abdul Somad yang pernah direkom oleh Ustaz Abdul Somad, siapa Ustaz? Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Saya dua-dua kitab tu ada. Yang saya bawa yang Sirah Nabawiyah Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW memulai dakwah di Mekah.
kurang lebih 13 tahun di Mekah. Tapi memang dakwah di Mekah ini ujiannya terlalu berat. Dicaci maki, diludah, dilempari kotoran unta. Nabi berangkat dengan jubah kain bersih, balik dalam keadaan kotor. Pergi ke Taif, dilempar batu. Itu keadaan dakwah Nabi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca kisah perjuangan Nabi dalam dakwah, sedih. Kita sedih, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Yang backup Nabi dakwah, paman beliau Abu Talib sebagai bangsawan suku Quraisy, dan di backup juga oleh istri beliau Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Abu Talib backup dari segi pengaruh, kemudian Sayyidatina Khadijah backup dari segi logistik, dari segi keuangan. Rasulullah ketika muda kaya, istri beliau juga kaya, tapi semua habis untuk agama. Sampai ketika sudah diboikot di lembah Abu Talib 3 tahun, mereka diboikot. Ni bahasa kita sekarang apa ya? Embargo. Embargo ni bukan hal baru. Rusia diembargo oleh Amerika dan Uni Eropa. Iran diembargo oleh Amerika. Istilah embargo ni bukan benda baru. Rasulullah SAW dan sahabat dulu diembargo 3 tahun di lembah Abu Talib. Sampai ibu-ibu sudah tak ada lagi susu untuk dibagikan kepada anak. Tak boleh jual beli, tak boleh jumpa, tak boleh bertegur sapa. Berapa tahun? 3 tahun diembargo. Kemudian tekanan yang begitu berat, wafat Abu Talib, wafat isteri tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, terus tekanan tambah berat. Sampailah Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk hijrah. Jadi hijrah ni Pak, hijrahnya Nabi ni untuk menyelamatkan agama. Dari Sumbar hijrah ke Pekanbaru cari lahan sawit. Nah, itu bedanya kita dengan hijrah Nabi. Orang Indonesia merantau ke Malaysia. Saya S2, S3 dulu di Malaysia. Kurang lebih ada 2 juta orang Indonesia di Malaysia. Baik yang legal maupun baik pendatang halal maupun pendatang, istilah orang Malaysia disebut, yang tak pakai pasport permit disebut pendatang haram. Kalau kami ni pendatang halal, sebab ada pas student dulu waktu kuliah di sana. Rasulullah meninggalkan kota kelahiran beliau karena agama. Kalau ditanya orang dari Palembang datang ke Pekanbaru, adik, kenapa adik ke Pekanbaru? Bang, di Pekanbaru ni katanya banyak peluang pekerjaan, mudah cari kerja di Pekanbaru. Jadi orang merantau hijrah ke Pekanbaru cari apa? Cari kerja. Orang Indonesia pergi ke Malaysia cari apa? Bukan cari kerja, cari ringgit. Banyak orang kerja di sana tak dapat ringgit. Yang dicarinya ringgit, bukan kerja. Kerja memang banyak tapi belum tentu dapat ringgit. Kami sering dulu, kalau masih di Malaysia dulu, kami sering datang ke apa namanya Pak, tempat pekerja-pekerja bangunan kontrak ini, bedeng, apa namanya? Bedeng. Rumah khusus tempat pekerja-pekerja bangunan. Jadi kami pergi dengan kawan-kawan orang-orang Malaysia. Assalamualaikum Mas, orang-orang Jawa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia takut, disangkanya kita intel dari polisi mau nangkap. Mas, kami ini dari masjid, bukan mau nangkap. Kenapa? Sebentar lagi azan maghrib, ayolah kita siap-siap ke masjid, kita berjemaah. Dia tak mau Pak Haji. Dia takut, nanti kalau di jalan kami ditangkap polis macam mana? Mana ada polis, orang mau pergi semayang, mana ada polis mau tangkap? Kalau polis tangkap nanti kami bela Mas. Nah, kami takutlah. Sampai mereka ni solat Jumat pun tidak lagi Pak. Ditanya, dulu Mas pernah mondok? Pernah mondok 7 tahun. Alumni pondok pesantren mereka ni ustaz. Tapi gara-gara kerja di Malaysia, solat 5 waktu susah, solat Jumat pun susah. Toke Cina kerja 2 bulan menunggu datang gaji, dibayar gaji oleh tokenya lari hilang entah ke mana, akhirnya mereka tak dapat apa-apa Pak. Kasihan. Okey, balik lagi ke kajian kita. Rasulullah SAW meninggalkan
kota Mekah Al-Mukarramah. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum Rasulullah hijrah, Rasulullah suruh dulu sahabat-sahabatnya berangkat. Rasulullah itu terakhir berangkat. Yang berangkat awal siapa? Sahabat-sahabatnya berangkat dulu. Bahkan 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah telah kirim satu orang pemuda untuk dakwah dulu di Madinah. Sehingga seluruh orang suku Aus dan Khazraj, itu dua suku yang bukan orang Yahudi, yang orang Arab yang bukan Yahudi, itu sudah masuk Islam semua. Siapa nama pemuda? Siapa nama duta besar yang dikirim oleh Nabi untuk dakwah di Madinah 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah? Siapa namanya? Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Umur 20 tahun. Muda lagi, Pak. Umur 20 tahun, sahabat dulu sudah bisa mengislamkan satu kota, Pak. Hari ini pemuda kita umur 20 tahun, apa pun tak pandai. Pandainya main game saja dengan bilik chipnya. Ustaz, ini PR kita, Ustaz. Tariq bin Ziyad, satu orang pemuda bawa Islam ke daratan benua Eropah, Spanyol. Yang bawa Islam ke Spanyol itu dulu anak muda. Yang mengislamkan Madinah, anak muda. Yang mengislamkan Hindustan, India, Pakistan, Bangladesh, benua India, itu pemuda namanya Muhammad bin Qasim. Hari ini pemuda Islam pandainya bercewek saja, merokok, balap, main game online. Pemuda di zaman Rasulullah dulu mengislamkan satu kota, satu benua. Allahu Akbar. Sekarang mana? Saya tengok anak muda pun tak ada. Mana anak muda? Nih di acara kita ni anak muda mana? Mantan-mantan pemuda adalah janggut dah putih, rambut dah putih. Ni ada satu. Adik umur berapa, Dek? Berapa? 16. Masih sekolah. Di mana sekolah? SMA berapa? Kelas berapa? Siapa yang ngajak tadi ke sini? Karena ada akhwat di belakang yang ikut juga acara 1 Muharram. Ngaku dia. Tinggal diluruskan niat. Buatlah karena Allah, jangan karena akhwat. Nanti akhwat tu tak datang, awak ikut tak datang pula. Okey. Kapan mau dihalalkan yang haram itu? Oh, Pak Haji ni cepat faham kalau pertanyaan itu. Bapak Ibu sekalian, sahabat berangkat. Terakhir Rasulullah berangkat berdua bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar siapkan kenderaan, mereka naik berdua. Kemudian ada satu orang yang pegang, yang menjadi guide, penunjuk jalan, yang diupah oleh Nabi dan Abu Bakar Siddiq. Sebelum mereka berangkat meninggalkan kota Mekah, informasi tentang keberangkatan Nabi sudah pecah. Ternyata intelnya kafir Quraisy ini sudah tahu Rasulullah dan Abu Bakar akan meninggalkan Mekah. Mereka rapat besar, kemudian dikumpulkanlah pemuda, setiap satu kabilah satu pemuda. Setiap satu kabilah satu pemuda berkumpul untuk bunuh Rasulullah SAW. Sehingga kalau nanti suku Bani Abu Talib ingin menuntut, dia akan lawan kabilah yang sangat banyak dari tanah Jazirah Arab Mekah. Kumpul, mereka malam kepung rumah Nabi dengan pedang, dengan senjata yang sudah disiapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah sebaik-baik penjaga, Allah sebaik-baik pemelihara. Dalam keadaan rumah sudah dikepung, Nabi SAW minta Ali radhiyallahu ta'ala anhu untuk gantikan tempat tidur Nabi. Ustaz, itu menggantikan tempat tidur itu digantikan untuk mati, Ustaz. Rasulullah menjadi target operasi untuk dibunuh. Rasulullah suruh Ali menggantikan tempat tidur Nabi yang dia tahu resikonya akan dibunuh. Kalau menggantikan gubernur, PLT, menggantikan wali kota, PJ, bupati, PJ, semua kita mau. Ini menggantikan apa? Menggantikan posisi tidur untuk resiko dibunuh. Ali yang gantikan. Rasulullah keluar dari rumah dalam keadaan tidak ada satupun pemuda yang membunuh Nabi itu nampak Nabi. Tak ada satupun yang nampak Nabi. Apa ayatnya? Ada yang tahu?
ayat yang kalau dibaca orang tak nampak kita? Ada? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Mana? Wa ja'alna, ni Ustaz tahu. Nampaknya Ustaz pernah mengamalkan juga Ustaz Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Yasin ayat 9 kalau tak salah. Quran surah Yasin ayat 9. Ayat ini kalau kita baca dulu, ayat ini dibaca Nabi, pemuda yang nak bunuh Nabi tak nampak Nabi SAW. Jadi kalau lupa bawa SIM, STNK, jumpa polisi razia, cepat baca ayat ini. Insya Allah tetap kena tilang. Tak mempan. Bagus. Takut disalahgunakan Ustaz. Nanti dibaca untuk maling ni. Tengok tak ada orang wajah Nabi bayi di aidihim, ambil barang pula. Astagfirullahalazim. Okey, keluar. Kemudian Nabi SAW bergeraklah menuju ke Madinah. Kemudian Nabi singgah beberapa tempat. Dalam kitab sirah ini detailnya. Berapa tempat Nabi singgah pun ditulis. Ada 6 atau beberapa tempat Rasulullah singgah disebut dalam kitab. Nabi singgah di ada satu gua apa namanya? Gua Hira atau gua Sur. Nabi SAW singgah di gua Sur bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum masuk dalam gua, Abu Bakar turun dulu dalam gua untuk memastikan jangan ada hewan-hewan berbisa di dalam gua. Dia masuk, dia cek lubang-lubang yang ada di gua ditutup supaya jangan ada ular atau binatang berbisa yang nanti akan membahayakan mereka di dalam gua. Berapa lama dalam gua? 3 hari 3 malam. Ketika sudah masuk gua, Allah Ta'ala kirim laba-laba buat sarang, kemudian burung merpati bertelur. Allahu Akbar. Pasukan kafir Quraisy mengejar sampailah di pintu gua. Rasulullah dan Abu Bakar dalam gua. Kata Abu Bakar Siddiq, wahai Rasulullah, kalau mereka nengok ke bawah, nampaklah kita. Tapi Allah Ta'ala sebaik-baik penjaga, pemelihara, tak ada satu pun yang nengok ke bawah. Mereka sudah tertipu oleh apa tadi? Sarang apa? Sarang burung merpati dengan sarang laba-laba. Itulah kata ulama, kenapa kalau jumpa laba-laba kita jangan bunuh. Karena mereka dulu ada jasa dulu kepada Rasulullah SAW. Dan kenapa ada cicak kita dianjurkan untuk bunuh? Cicak kenapa dianjurkan untuk bunuh? Jadi apa saja yang terkait dengan perjuangan agama jadi mulia, Pak. Sekalipun dia binatang. Saya ulang sekali lagi. Apa saja yang terkait dengan agama dia menjadi mulia sekalipun dia binatang. Anjing Ashabul Kahfi jadi mulia. Kenapa? Karena ikut bersama pemuda yang menyelamatkan agama. Menjadi anjing yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Coba Bapak Ibu sekalian, binatang yang mengikuti orang menyelamatkan agama saja mulia, apatah lagi kita manusia sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Apabila kita ikut Nabi, ikut ulama, lebih lagi kita akan mulia. Baik, sampai selesai dari Gua Sur, kemudian mereka teruskan perjalanan sampai mereka ada beberapa tempat Rasulullah dan sahabat dengan Abu Bakar Siddiq singgah. Sampailah mereka masuk ke kota Madinah. Bapak Ibu tahu tidak apa yang dilakukan oleh orang Madinah? Ketika mereka sudah dengar informasi Nabi dari Mekah ke Madinah, setiap pagi orang Madinah pergi ke perbatasan pinggir kota Madinah untuk menunggu, Pak. Menunggu Nabi. Begitulah senangnya orang Madinah menunggu Nabi. Tunggu tak datang, sore mereka balik, besok datang lagi ke pinggir kota Madinah, tunggu tak datang sampai sore, balik. Begitu setiap hari. Sampailah yang mereka tunggu-tunggu, Rasulullah SAW, mereka nampak, dan yang memberitahu informasi ini adalah satu orang Yahudi. Dia kata Muhammad sudah sampai. Bapak Ibu tahu jumlah orang-orang Madinah yang menunggu Nabi?
kurang lebih kalau dalam kitab ini tulis sekitar 500 orang Madinah menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu senang bahagia sambil melantunkan syair. Ini syairnya orang Madinah. Ayo, ada yang hafal? 1, 2, 3. Tala'al badru alaina mada'al min saniyatil wada' wajaba syukru alaina. Sambung. Mada'al. Oh, besok Ustaz 1 Muharram ni buat lomba syair Tala'al badru alaina. Buat lomba. Nanti ibu-ibu ni diguruk-gurukkan, bapak-bapak ni digurukkan. Tahun depan, jangan tahun ini. Tahun ini kan dah selesai kan? Untuk tahun depan. Syair orang-orang Madinah menyambut kedatangan Nabi SAW. Tala'al badru alaina. Telah terbit bulan purnama untuk kita. Min saniyatil wada'. Terus pujian. Allahu Akbar. Nabi sampai di Madinah, ada satu poin di sini Bapak Ibu sekalian. Ketika sampai di Madinah, Nabi tidak bangun rumah, tidak bangun kantor, tidak bangun pasar. Yang Nabi bangun apa? Masjid. Nabi sampai di Kuba sebelum ke Madinah, yang Nabi bangun di Kuba apa? Masjid juga, Masjid Kuba. Apa poin yang mau kita ambil dari kisah perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sangat kuat hubungan antara masjid dengan dakwah. Sangat kuat hubungan antara masjid dengan kebangkitan umat Islam. Dan hari ini penyakit yang sangat kronik di tengah-tengah umat Islam adalah putus hubungan hati umat hari ini dengan masjid, terutama di kalangan anak-anak muda kita. Betul Pak Haji? Tadi Pak siapa yang di sebelah saya? Pak Edward Shah. Pak Haji Edward Shah. Dia tadi bisik dengan saya, Ustaz, saya risau Ustaz. Masjid-masjid kami ni anak-anak muda sudah semakin sedikit. Saya rencana dalam beberapa bulan ke depan akan coba kumpulkan anak-anak muda di masjid untuk nanti kita buat program pembinaan. Saya kata sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian, meninggal generasi yang ada depan saya ini kosong masjid. Orang Malaysia kata generasi pelapis, generasi penerus, next generation. Putus kita Pak. Sebelum COVID, saya punya tim, kami ada komunitas Pak, namanya Spiritual Question Training. Kami ada SKT, ada anggota polisi, tentara, dosen, ustaz, mahasiswa, ramai kami dalam komunitas itu. Ini sekedar cerita Bapak Ibu sekalian, cerita pengalaman. Kami 2 tahun berturut-turut menggarap mahasiswa baru Unila. Waktu itu rektornya masih Ibu Dr. Hajah Hasnawati. 2 tahun, seminggu full kami di masjid Al-Falah, Al-Fatah di kampus Unila. Hari ini 1 fakultas, besok 1 fakultas, besok 1 fakultas. Seluruh mahasiswa baru, pembinaan keagamaan khusus untuk mahasiswa. Dan ini tak ada cerita uang, ini bukan proyek, ini betul-betul berkhidmat, pengabdian untuk menyelamatkan generasi muda umat ini. SMA 8 1.200 orang. Di Unila kurang lebih 700 Pak mahasiswa baru. Di SMA 8 kurang lebih 1.200 mahasiswa Muslim, laki-laki perempuan. Itu 3 minggu berturut-turut. Minggu ni 400, minggu besok 400, minggu lagi 400. Setiap minggu kami ke SMA 8. Kepala sekolah waktu itu Pak Tapib, saya tidak tahu sudah gantikah atau masih beliau. SMA 1 Bu Wan ada kurang lebih 800. SMK Labor kami keliling, bahkan kami sudah ke Rohul, ke Inhil,
ke Dumai, ke Minas, ke Tapung, kami sudah keliling, Pak. Ini sekedar cerita untuk Bapak Ibu sekalian. Kami jumpa anak-anak SMA yang sudah biasa pakai ganja dan sabu. Kami sudah jumpa anak-anak sekolah yang sudah biasa melakukan hubungan suami istri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami jumpa anak sekolah yang sudah biasa bolak-balik ke kampung dalam, ke kampung narkoba. Dan Allahu Akbar, di Tapung kami jumpa, di Minas kami jumpa siswi perempuan muslimah kelas 3 SMA, tamat SMA, dia sudah mau nikah dengan laki-laki non muslim. Mau jadi apa lagi nanti umat ni, Pak? Mau jadi apa umat ni? Kami pergi ke Keritang. Keritang itu masuk apa, Ustaz? Inhu ke Inhil? Inhil, perbatasan ke Jambi, Selensen. Kami pergi ke Keritang, saya jumpa ada satu orang kepala sekolah, dia bilang, Pak Rodi, buatlah pembinaan juga di sekolah kami. Ada beberapa kakak di dekat sekolah kami itu sudah murtad, Pak. Kita di masjid masih sibuk juga berdebat. Idul Adha, Sabtu Ahad. Berdebat subuh pakai kunut, tidak. Tarawih 2, 3, 11. Kita ribut dengan khilafiyah. Umat sudah murtad di luar sana. Kita ribut, pecah hati gara-gara khilafiyah. Anak-anak muda kita sekarang sudah tak tahu lagi agama. Kenapa kita dalam masjid diribut-ribut? Kenapa kita tidak tengok keadaan umat di luar sana dan kita susun program untuk selamatkan mereka, Bapak Ibu sekalian? Siapa lagi coba? Kalau anak-anak muda hari ini, SMP, SMA, mahasiswa, kalau hari ini kita tidak garap mereka, mereka akan digarap oleh bandar sabu. Ahli-ahli batil, ahli maksiat akan garap mereka supaya mereka menjadi penentang-penentang agama. Hari ini kalau kita tak bergerak, ada orang lain bergerak untuk garap mereka. Nah, sekarang pilih mana? Ustaz mau duduk santai di masjid, apa masjid kita belakang? Nurul Ukhwah. Rasulullah SAW habis-habisan, sahabat habis-habisan untuk agama ini bisa hidup, agama ini bisa berkembang. Hari ini kita bukan mendakwahkan agama, menjaga agama pun hari ini kita tak sanggup. Usah lagi di lingkungan, menjaga agama di rumah kita sendiri pun kita tak sanggup. Berapa banyak anak rumah yang anak kandung sendiri tak solat. Ayahnya ke masjid, maknya ke masjid, anak di rumah tak solat subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Patutnya satu Muharram ini adalah momen untuk kita bangkit bersama-sama, memikirkan umat, memikirkan masjid. Karena Rasulullah sampai di Kuba, sampai di Madinah, yang Nabi bangun pertama sekali adalah masjid. Oke, sekarang kita bahas tentang pentingnya memakmurkan masjid. Mungkin kalau sudah habis waktu saya tutup. Mungkin ini pembahasan terakhir berkaitan dengan pekan Muharram ini. Kenapa masjid penting? Untuk tempat kebangkitan umat itu berawal dari masjid. Pusat peradaban umat Islam itu adalah masjid. Baik, kita mulai satu-satu, coba kita bahas tentang kenapa masjid ini penting. Pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim. Tanda orang beriman adalah memakmurkan masjid. Quran surat At-Taubah ayat 18. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Tanda-tanda orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat adalah mereka yang ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid, Pak. Rumah sebelah masjid tapi tak ke masjid. Rumah dekat masjid tapi tak sampai ke masjid. Nama masuk dalam struktur pengurus masjid tapi tak ke masjid. Macam mana umat ni nak bangkit? Pengurus masjid pun tak ke masjid. Jangan sebut nama, jangan tunjuk hidung. Ini cukup untuk jadi catatan evaluasi kita di awal tahun 1444 Hijriah. Cek struktur pengurus, ketua, wakil, sekretaris, wakil, bendara, wakil, koordinator, anggota. Hitung ada 35. Cek pula dewan pembina, ada 10. Ada 40 nama di struktur pengurus masjid yang di-SK-kan oleh lurah. Kalau betul datang 40 orang ni sudah 2 sap, Pak.
Tapi kenapa subuh hanya setengah sab, hanya satu sab? Maknanya pengurus masjid pun tak ke masjid. Kapan pengurus masjid akan memikirkan umat yang tak ke masjid kalau badannya sendiri pun tak di masjid? Betul? Betul tak? Yang kedua, Pak RT, Pak RW ini adalah orang yang kita tokohkan. Pak RW tak ke masjid, Pak RT tak ke masjid. Kapan pula Pak RW, Pak RT akan memikirkan warganya berjemaah ke masjid kalau mereka pun tak ke masjid? Seperti pengurus masjid tadi. Ada Pak RW datang? Ada Pak RT? Alhamdulillah. Yang seperti ini yang kita mau, Pak. Pak RW datang ke masjid supaya RW pun ada risau, ada fikir terhadap warganya supaya dibawa ke masjid. Kalau Pak RW duduk kedai, Pak RT duduk kedai, dia akan pikirkan warganya ikut main domino dengan dia. 17 Agustus dibuatlah lomba apa? Lomba domino. RW main catur, RT main catur. 17 Agustus dibuat acara apa? Lomba main catur. Karena Pak RT, Pak RW ahli catur, ahli domino. Tapi coba Pak RW nya ahli masjid. Apa program yang akan dia buat? Bawa warga ke masjid, makmurkan masjid. Ustaz janganlah emosi Ustaz. Bukan emosi, risau. Ini bukan emosi. Di mana-mana penyakitnya sama, Pak. Ya Allah. Allahu Akbar. Khusus untuk pengurus masjid. Siapa ketua? Ketua kita mana? Izin Pak, ketua kita mana? Semua nunjuk-nunjuk ke mana yang betul. Patutlah Pak Haji serius betul tengok saya macam tersinggung je tengok. Pak Haji, saya minta maaf. Ini harus saya sampaikan. Saya pengurus Masjid Agung An-Nur. Di MUI, saya wakil ketua komisi dakwah MUI Provinsi Riau. Kami sudah pergi Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Ada yang tahu? Masjid itu viral. Ini untuk kita belajar Ustaz, apa kebaikan yang bisa kita bawa ke masjid kita. Di Masjid Jogokarian, kebutuhan jemaah disediakan di masjid. Apa kebutuhan jemaah masjid disediakan di masjid? Contoh, hari ini habis acara ini kita apa? Ustaz, habis acara ini apa kita buat? Makan. Makan. Kalau boleh sekali sebulan ada makan-makan di masjid ni Pak Haji. Jangan waktu 1 Muharram saja. Pak Haji jangan takut. Akan ada nanti hamba-hamba Allah yang bersedia uangnya dipakai untuk agama. InsyaAllah. Sudah langsung jawab insyaAllah. 1 Muharram kita buat jamuan makan. Nanti cari lagi momen sebulan sekali. Kumpul. Ketika kumpul bukan sekedar makan-makan. Kita silaturahmi, kemudian kita pikir macam mana masjid kita tambah ramai. Macam mana masjid kita tambah ramai. Bagaimana masjid kita sabnya bertambah ramai. Kemudian di Masjid Jogokarian itu ada klinik kesehatan. Jemaah yang dokter dibuat shift di masjid, disediakan ruang di masjid. Okey, ni Ustaz siapa? Ustaz Khalil. Ni misalkan ni Ustaz Khalil ni dokter. Okey, kita minta Ahad pekan pertama pagi sampai siang dia standby di klinik masjid. Siapa yang datang berobat gratis. Karena yang menjadi dokternya siapa? Jemaah masjid. Nanti dari zuhur sampai ke maghrib ambil lagi, kalau ada dokter lagi dari masjid juga ambil buat shift. Sehingga siapapun yang sakit tak perlu lagi takut berobat. Berobatnya ke mana? Ke masjid. Kliniknya digratiskan. Di masjid ada ATM beras. Yang tak punya beras di rumah tak perlu buat hutang di kedai. Tak perlu pening-pening kepala macam mana nak masak hari ini. Beras tak ada, tak perlu risau. Datang ke mana? Datang ke masjid. Di masjid disediakan beras Ustaz. Betul. Masjid-masjid di tempat kita sekarang baru sekedar yang ada itu adalah kas masjid dengan kas anak yatim. Betul tak? Di sini kas duafa sudah ada belum? Kas fakir miskin? Belum. Izin Pak Haji, kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta-pendusta agama? Wazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil. Dua di situ, menghardi anak yatim kemudian tak peduli dengan orang-orang miskin. Kita baru ada satu, anak yatim. Fakir miskin di mana kita letak?
Kalau kita tak peduli fakir miskin, masih masuk kategori pendusta agama, Ustaz. Ini sudah dibahas di Masjid Agung An-Nur. Akhirnya sekarang masjid-masjid di Pekanbaru sibuk, pengurus sibuk buat satu kas lagi untuk fakir miskin. Sehingga kita cek nanti warga kita, jemaah kita yang masuk kategori fakir miskin, santuni dari masjid. Tapi ada syarat, Pak Ketua. Syaratnya apa? Beritahu mereka supaya datang ke masjid untuk menjadi ahli masjid. Jadi ketika diberi bantuan, bang, kami tahu abang susah. Nama abang masuk dalam list fakir miskin di database pengurus masjid. Tapi bang, ini semua dari warga kita, jemaah kita. Kalau boleh abang, hubungkanlah diri dengan masjid. Abang pun bermasyarakatlah, bersosial dengan kita sama-sama. Kita kumpul di masjid, berjemaah di masjid. Boleh bang, bujuk mereka. Tapi kita bagi bantuan. Masjid Al-Fatah, Masjid Al-Falah Seragen. Ini programnya Pak Haji apa dibuat? Dia buat pengumuman, siapa jemaah yang kehilangan sandal diganti oleh pengurus masjid. Sederhana. Dan itu tidak memberatkan keuangan masjid. Siapa yang kehilangan sandal di masjid diganti oleh pengurus masjid. Ditanya nih, abang, kenapa abang tak mau lagi ke masjid? Dulu abang sering ke masjid, sekarang jarang ke masjid. Ustaz, saya baru beli sandal raya. Mahal Ustaz. Hilang di masjid. Sampai mati saya takkan lagi ke masjid. Banyak betul maling di masjid tu Ustaz. Tapi kalau pengurus masjid buat program, siapa yang kehilangan sandal diganti oleh pengurus masjid. Jadi siapa yang kehilangan sandal tak perlu risau, diganti oleh pengurus masjid. Betul? Sekarang apa kalau ibu-ibu? Sembako yang mahal sekarang apa? Beritahu saya. Selain cabai apa? Okey, minyak. Usul Pak Ketua, sekali sebulan buat door prize. Sediakan minyak untuk jemaah solat subuh. Siapa yang solat subuh bagi minyak goreng. 1 liter kah, 2 liter kah? Kenapa ini saya sampaikan? Tahun 2010 saya safari dakwah ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Pangkalan Berandan. Pangkalan Berandan di mana Ustaz? Medan, Sumatera Utara. Saya dibawa keliling ke Pangkalan Berandan oleh kawan saya. Kami jumpa satu gereja. Depan gereja tu ada paket-paket sembako untuk dibagikan. Tahu Ustaz yang datang siapa? Muslim non Muslim. Yang datang Muslim, Pak. Sehingga apa dalam pikiran masyarakat Muslim di sana? Ternyata pendeta ini lebih baik daripada ustaz. Gereja itu lebih bagus daripada masjid. Orang susah, kesusahan masyarakat ni ada solusinya di masjid. Umat akan cinta dengan masjid. Dan itulah dulu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di Masjid Nabawi dulu ada 101 orang sahabat disebut dengan nama Ahlu Suffah. Ahlus Suffah. Siapa itu? Mereka tak punya keluarga, tak punya rumah, tak ada pendapatan, mereka tak ada apa-apa. Tinggal di emperan masjid. Tapi makan minum kumpulan mereka disediakan di masjid. Ada juga sahabat datang solat subuh. Datang solat subuh, Rasulullah imam. Selesai solat subuh, Ustaz Rais cerita kisah ini. Habis solat subuh, satu orang sahabat berdiri, dia balik. Nabi tengok. Hari kedua besok dia buat lagi. Hari ketiga ditegur oleh Nabi, Pak Haji. Wahai sahabatku, apakah kamu ni tak berhajat dengan Allah? Kami masih zikir doa. Kamu, saya tengok semalam habis solat subuh langsung balik. Kenapa tak zikir dulu, tak doa dulu? Macam kamu ni tak berhajat dengan Allah. Kata sahabat tadi apa? Wahai Rasulullah, siapa pula yang tak berhajat dengan Allah? Kita semua berhajat dengan Allah. Saya pun berhajat dengan Allah juga. Terus kenapa balik? Tak sempat doa, tak sempat zikir? Apa kata sahabat tadi, Pak? Wahai Rasulullah, saya kalau terlambat pulang solat subuh ni, anak saya takut bangun. Dia bangun, dia keluar rumah, ada pohon kurma Yahudi. Pohon kurma tu milik Yahudi, tapi condongnya tu ke halaman rumah saya. Buah kurma tu kalau jatuh ke halaman rumah saya. Saya semalam jumpa anak saya sudah makan buah kurma tu, sudah dalam mulut anak saya, terpaksa saya cabut. Dan di rumah kami tak ada apa-apa makanan, wahai Rasulullah. Ternyata sahabat dia orang miskin. Kami tak ada apa-apa untuk dimakan di rumah. Jangan sampai buah kurma milik Yahudi ini dimakan oleh anak saya. Itu saya harus cepat pulang lepas subuh.
Apa kata Nabi? Siapa di antara kalian yang bersedia membeli batang kurma itu untuk diserahkan kepada sahabat ini? Apapun masalah umat, selesainya di masjid, dibahas di masjid. Itu dibuat dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah masyarakat kita nih, masalah keuangan, masalah kesusahan hidup, pengurus masjid tahu. Pak Haji, berapa kakak fakir jemaah kita? Yang miskin berapa? Anak yatim berapa? Ini disebut dengan apa? Database. Pengurus masjid mesti punya database. Saya matikan mic. Beberapa tahun yang lalu, saya bawa mahasiswa ke Jalan Riau. Di seberang kampus Abdul Rab, Tabrani Rab, itu ada gang masuk. Saya bawa mahasiswa pembinaan di masjid. Kami datang ke kos-kosan, bawa mahasiswa kos-kosan kumpul di masjid, pembinaan agama di masjid. Kami jumpa RT di sana, dibilang apa Pak Haji? Pak Rodi, di sini sudah ada misionaris Kristen sudah datang ke rumah-rumah warga untuk menawarkan Bible. Kalau kita tak peduli nanti dengan jemaah kita, dengan warga kita, nanti ada pihak lain yang garap mereka. Coba. Tahu mereka ada yang susah, yang miskin, dibagi uang, dibagi apa? Dibagi beras, dibagi mie. Lama-lama dapat hatinya. Tiba-tiba sudah murtad satu kakak, murtad sekian kakak. Siapa yang salah coba? Kalau kita pernah dengar hadis Nabi, kefakiran menghantarkan seseorang kepada kekufuran. Kadal fakru ayakunal kufro. Kata guru saya dulu di Malaysia, Bapak Ibu sekalian, hadis ini bukan untuk orang miskin. Ini hadis untuk orang kaya. Seolah-olah Nabi mengatakan, wahai orang-orang kaya, jangan sampai saudara-saudara kalian ini miskin murtad karena kalian tidak bantu keperluan mereka. Wahai orang-orang kaya, jangan sampai saudara kalian yang miskin murtad karena kalian tidak bantu keperluan-keperluan mereka. Nah, sekarang kita tak tahu nih, yang kakak fakir miskin berapa dari jemaah kita. Data tuh mesti ada. Masjid mesti menjadi magnet yang kuat untuk menarik umat masuk ke masjid. Minta maaf Pak Haji, saya harus sampaikan ini. Pengurus masjid bukan penguasa masjid. Saya ulang, pengurus masjid bukan penguasa masjid. Pengurus masjid adalah pelayan untuk jemaah masjid. Berkhidmat untuk jemaah masjid, itulah pengurus masjid. Apa keperluan jemaah? Apa yang harus disiapkan untuk jemaah? Itulah pengurus. Pengurus berkhidmat melayani jemaah masjid. Sekarang sudah ada masjid yang ada namanya sekarang Pak Haji, Masjid Ramah Musafir. Masjid sudah menyiapkan ruang tempat musafir istirahat. Ini kan masjid kita, ini kan masjid transit nih. Betul tak? Ini jalan raya, saya mengusulkan kalau ada ruang space, siapkan satu ruangan untuk kalau ada musafir entah jauh dari mana, bayar hotel mahal. Di masjid kita siapkan untuk saudara muslim kita yang mereka perlu tempat untuk istirahat, kita siapkan tempat. Bila perlu pisahkan, ini tempat istirahat perempuan, ini tempat istirahat laki-laki. Siapkan air dispenser, apa yang bisa kita layan untuk saudara Islam kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalaulah seluruh masjid Indonesia buat begitu, kita tak takut lagi kemana-mana. Betul tidak? Kita tak perlu lagi pikir, nanti saya kalau ke Jakarta hotelnya berapa, saya ke Medan berapa bayar hotel. Tak perlu lagi, cukup kita cari masjid. Kalau setiap masjid sudah ada program Masjid Ramah Musafir. Allahu Akbar. Apa namanya? Pengurus masjid memang harus open minded nih. Mindset kita mesti lebih terbuka. Kalaulah hari ini perusahaan ada namanya sekarang konsorsium. Perusahaan sekarang gabung buat konsorsium. Kalau pemerintahan sekarang namanya collaborative government. Kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kerjasama. Kampus sekarang pun begitu, kolaborasi riset. Kenapa masjid ini kita tidak kerjasama antar masjid? Beberapa minggu lalu saya ke Tangkerang, Jalan Garuda. Mereka buat namanya Asmara. Kerjasama 3 masjid. Masjid Asyakirin, Masjid Rahmatullah, Masjid Munawwarah. 3 masjid mereka kerjasama.
Jadi ketika ada program Masjid Rahmatullah, mereka ramai-ramai, hidup suasana masjid. Ketika ada program Munawwarah, mereka ramai-ramai. Sehingga 3 masjid ini selalu dalam keadaan ramai, suasana macam hari raya. Allahu Akbar. Sekarang Masjid Al-Irham ni nak bekerjasama dengan mana? Ustaz, masjid apa Ustaz? Nurul Ukhuwah. Mana lagi masjid? Masjid mana lagi? Sebut yang dekat-dekat sini. Buat nanti kerjasama antar masjid. Kita keroyok sama-sama. Namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerjasama dalam ketakwaan, dalam kebaikan. Orang ahli maksiat, ahli batil saja kerjasama, Pak. Partai saja koalisi. Masa kita masjid-masjid tak mau berkoalisi, bekerjasama untuk hidupkan masjid? Ya Ustaz. Ustaz bersedia bolak-balik datang sini bantu masjid ni? Ustaz memang di sini. Salah. Fikir Ustaz di Nurul Ukhuwah. Yang kedua, tanda orang beriman memakmurkan masjid. Yang kedua, ahabul biladi ilallahi ta'ala masajiduha. Sebaik-baik tempat yang Allah paling sukai di atas dunia ini adalah masjid. Sebaik-baik tempat yang Allah paling sukai di atas dunia ini adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallahi ta'ala aswaquha. Seburuk-buruk tempat yang Allah paling benci di atas dunia ini adalah pasar. Jawab jujur, sekarang umat ramai di mana? Di masjid atau di pasar? Semangat ya, Pak. Mana umat lebih ramai, di masjid atau di mall? Ibu-ibu di belakang jujur ya, di kita dalam masjid. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ya Allah, kalau ada ibu-ibu yang bohong, kau jangan terima amal Ramadannya kemarin ya Allah. Di doa buruk untuk ibu-ibu ni. Jujur ya. Kalau ibu-ibu pergi ke mall, bawa uang 100.000. Uang itu rasanya sedikit atau banyak? Ibu-ibu masukkan uang 100.000 ke kotak impak yang berjalan tadi. Rasanya banyak atau sedikit? Ini keadaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, dengar kajian 1 Muharram. Ceramah. Saya sudah lebih sejam nih Ustaz. Jam berapa mulai tadi? Dah lebih sejam dah Ustaz MC. Ceramah peringatan Hari Besar Islam 1 Muharram 1 jam. Rasanya lama atau sebentar? Lama dah panas ni Ustaz. Dah gelisah dah. Pak RW duduk kedai main domino sejam. Rasanya lama sebentar? Sebentar kali. Ibu-ibu pergi shopping ke mall 1 jam. Rasanya lama sebentar? Kalau sudah 1 jam, habis itu kata suami ibu, adik siap-siap dek, kita balik dek. Abang baru mulai ni bang. Tengok isteri kita ni Pak, kalau pergi pasar tawak dia Pak. Ini berapa sekilo? 30.000. Tunggu ya. Dia pergi tempat lain. Ini berapa? 32.000. Sana berapa? 28. Habis itu dia pening. Yang mana yang murah tadi ya? Habis itu diulang lagi Pak. Habis waktu di pasar. Ini penyakit mak-mak ni. Ustaz kau tahu Ustaz, saya kan punya isteri juga. Tu heboh tu di belakang tu dibahas tu heboh. Ibu, ini pucuk ubi ni, Nek, pucuk ubi ni berapa saya ikat? 1.000 je nak. Boleh 500? Zalim Pak. Ini ibu-ibu kita ni. Patutlah rezeki ibu tu susah. Ibu zalim dengan pedagang-pedagang pasar. Harusnya kalau diberitahu pucuk ubi tu 1.000, ibu bilang apa? Nek, boleh tak saya beli 2.000? Itu baru betul. Kalau begitu cara belanja, tak sampai setengah jam selesai balik. Itu gara-gara yang 500 tak kurang 500 tu 2 jam tak selesai. Astagfirullahalazim. Sebaik-baik tempat yang Allah sukai adalah masjid. Dan umat sekarang tak suka ke masjid. Seburuk-buruk tempat yang Allah paling benci pasar. Umat sekarang banyak di mana? Itulah. Masjid adalah taman-taman surga di atas dunia ini. Masjid adalah taman-taman surga di atas dunia ini. Kalau kita ingin tahu saya ini ada tidak ciri-ciri ahli surga, coba tengok rute perjalanan harian kita ni ada tak ke masjid? Apa nanti keadaan mati kita Bapak Ibu sekalian? Kata guru saya dulu di Malaysia, kebiasaan hidup seseorang begitulah keadaan matinya. Apa yang menjadi kebiasaan hidup seseorang, itulah keadaan matinya. Kebiasaan hidup, rumah, toko, rumah, toko, rumah, toko. Kalau tidak mati di rumah, mati di mana? Mati di toko. Rumah, kantor, rumah, kantor, rumah, kantor. Kalau tidak mati di rumah, mati di mana? Mati di kantor. Tapi coba, rumah, toko, masjid.
Rumah, toko, masjid. Rumah, kantor, masjid. Kalau tidak mati di rumah, mati di kantor, ada kemungkinan meninggal di mana? Di masjid. Tapi rute perjalanan kita tak pernah masuk masjid, nak berharap mati di masjid. Waktu hidup kita ke masjid. Waktu hidup inilah kita ke masjid. Kalau tak mau ke masjid waktu hidup, nanti dipaksa dibawa ke masjid. Tapi kita tidak di belakang imam, kita diletak di depan imam. Bukan kita jadi imam, Pak RW, jadi apa? Jadi jenazah dah. Sebelum diletak depan imam, biarlah kita di belakang imam dulu. Kenapa ke masjid? Masjid adalah pabrik untuk melahirkan, mencetak, memproduksi orang-orang soleh. Tempatnya di masjid. Kalau masjid kita mati, anak-anak muda kita tak ada ke masjid, apa yang mau kita harapkan? Perubahan, kebaikan untuk umat. 10-20 tahun yang akan datang, yang akan menjadi pemimpin di negeri kita adalah pemuda hari ini. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Pemuda hari ini adalah pemimpin pada 10-20 tahun yang akan datang. Siswa SMA, mahasiswa hari ini adalah pemimpin pada 10-20 tahun yang akan datang. Kalau siswa hari ini, mahasiswa pemuda hari ini tak solat, tak ke masjid, jauh dari ulama, jangan pernah mimpi negeri kita besok akan dipimpin oleh orang-orang soleh. Karena pemuda hari ini tak ada ciri-ciri orang soleh. Maka kalau ingin 10-20 tahun akan datang negeri kita diurus, dipimpin oleh orang-orang soleh, dari hari ini kita siapkan orang-orang itu, Pak. Bapak Ibu setuju tidak nih? Macam tak setuju je tengok. Beratlah Ustaz. Jangan kena orang anak sendiri pun suruh sembahyang pening kepada Ustaz. Itulah maksudnya kita perlu kerjasama. Kita cakap dengan anak kita mungkin tak dengar. Cari yang lain. Abang nanti cakap dengan anak saya. Abang nanti datang rumah saya suruh anak saya nanti duduk di ruang tamu, nanti abang datang. Nanti saya akan tinggalkan abang cakap-cakap dengan anak saya. Kita kerjasama. Cari orang lain untuk beri juga nasihat. Supaya apa? Keluarga kita berubah, kampung kita berubah, kota kita berubah. 1 Muharram 1444 Hijriah adalah momen kebangkitan umat Islam yang berawal dari hidupnya masjid. Sebab Rasulullah SAW memulai pembangunan peradaban umat Islam di Madinah melalui masjid. Semoga kajian pekan 1 Muharram tahun ini bermanfaat untuk saya menyampaikan dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, insya-Allah. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ala niat hazil jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita berdoa. Kita lupakan dulu masalah-masalah dunia kita. Masalah anak, istri, suami, hutang, kantor, kedai, semua kita lupakan dulu. Kita berdoa kepada Allah. Semoga doa kita pada pagi menjelang siang ini diijabah oleh Allah Ta'ala. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خيره عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شره
ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'alukal jannah ma qarraba ilaiha min qawli aw amal wa na'udzubika minan nar ma qarraba ilaiha min qawli aw amal. Ya Allah ya Karim, ya Arhamar Rahimin, ya Ghafurur Rahim, ya Akramal Akramin, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni sebanyak apapun dosa-dosa kami, tutup aib-aib kami ya Allah, maafkan salah silap kami ya Allah. Kami mengaku salah ya Allah, banyak salah kami, banyak dosa kami. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Pengampun. Beri kami kesempatan untuk taubat ya Allah. Beri kami kesempatan untuk taubat. Beri kami kesempatan untuk kami memperbaiki diri kami ya Allah, memperbaiki iman dan amal kami, memperbaiki adab dan akhlak kami ya Allah. Ya Allah, ampun dosa-dosa kami, dosa kecil, dosa besar, dosa sengaja, tidak sengaja, dosa nampak, dosa tersembunyi. Ampuni dosa yang pernah kami lakukan sejak kami akil balik ya Allah. Ya Allah ya Karim, dosa kami banyak ya Allah. Jika Engkau tidak ampuni, binasalah kami dunia dan akhirat. Ya Allah ya Karim, beri kesempatan kami untuk taubat ya Allah. Ya Allah, terima taubat kami ya Allah sebelum malaikat Israel mencabut nyawa kami. Ya Allah, sempurnakan iman dan amal kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Karim, masukkan dalam hati kami keagungan-Mu, kebesaran-Mu. Cukupkan lidah kami ini minta hanya kepadamu. Cukupkan hati kami berharap, bergantung hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Karim, jadikan sisa umur kami sisa umur yang penuh ketaatan kepadamu. Ya Allah, di tahun 1444 Hijriah, jadikanlah tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya ya Allah. Solat kami lebih baik, amal kami lebih baik, sedekah kami lebih banyak, semangat kami untuk menghidupkan masjid, menghidupkan agama lebih kuat daripada tahun-tahun sebelumnya ya Allah. Ya Allah ya Karim, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Jangan Kau pandang kami dengan pandangan kemarahan dan kemurkaan-Mu ya Allah. Izinkan di akhir hayat kami, ketika kami akan meninggal dunia, sebelum malaikat Israel mencabut nyawa kami, izinkan lidah kami dapat menyebut nama-Mu ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan lidah kami dapat mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, inilah kami, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ini umat kekasih-Mu ya Allah. Kami umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah lama ditinggalkan oleh Nabi kami. 1400 tahun lebih kami telah ditinggalkan oleh Nabi kami. Kami tak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tak pernah mendengar suara Nabi, tak pernah melihat wajah Nabi SAW. Ya Allah, kami hidup di ujung-ujung zaman ya Allah. Bimbing kami ya Allah, tuntun kami ya Allah, tambahkan hidayah untuk kami, supaya hidup kami seperti mana hidup sesuai dengan keinginan-Mu, supaya hidup kami seperti mana contoh hidup dari Nabi SAW. Ya Allah, di dunia kami tidak bertemu dengan Nabi kami. Pertemukan kami di akhirat ya Allah dengan Nabi SAW. Jumpakan kami di akhirat dengan Nabi SAW. Golongkan kami dari kalangan umat Islam yang dapat syafaat dari Nabi SAW. Sampaikan salam dan rindu kami kepada Nabi SAW ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Izinkan kami sebelum kami meninggal dunia, kami dapat berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim, ya Arhamar Rahimin, pilih kami di kalangan umat Islam di akhir zaman yang akan melanjutkan perjuangan Nabi, fikir Nabi, risau Nabi, amal Nabi, kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Karim, umat Islam dalam keadaan menderita ya Allah. Banyak umat ini yang masih belum solat ya Allah. Masih banyak umat Islam, wanita-wanita muslimah yang belum menutup aurat ya Allah. Ya Allah, masjid-masjid kami sunyi dari jemaah. Anak-anak muda Islam tak tahu agama ya Allah. Ya Allah, turunkan hidayah di negeri kami, di kota kami, di kampung kami, supaya masjid-masjid kami ini hidup ya Allah. Jadikan solat 5 waktu berjemaah kami seperti mana solat Jumat ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah, karuniakan kami solat khusyuk. Kami solat ya Allah, tapi solat kami lalai. Dalam solat pun kami tidak ingat kepadamu. Ya Allah ya Karim, pilih kami menjadi ahli-ahli masjid. Ringankan langkah kaki kami untuk datang ke masjid. Jadikan ahli keluarga kami, orang kampung kami untuk menjadi ahli-ahli masjid ya Allah. Ya Allah ya Karim, beri hidayah kepada saudara kami yang masih belum bertaubat ya Allah. Yang masih buat maksiat, beri taufik, beri hidayah ya Allah. Yang masih belum solat, beri hidayah untuk bisa solat. Yang masih solat di rumah, Engkau tambahkan hidayah untuk mereka dapat solat berjemaah di masjid. Ya Allah ya Karim, ya Arhamar Rahimin, Engkau Maha tahu kami yang hadir siang ini, ada di antara kami ayah ibu kami masih hidup. Ada di antara kami ayah ibu kami telah meninggal dunia. Ya Allah, untuk mak ayah kami yang masih hidup, sihatkan badan keduanya ya Allah. Cukupkan rezeki keduanya ya Allah. Ya Allah ya Karim, jadikan sisa umur mak ayah kami sisa umur yang penuh ketaatan kepadamu. Ya Allah, undang ibu ayah kami untuk dapat menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Beri kami kesempatan untuk berkhidmat kepada mak dan ayah kami. Beri kami kesempatan untuk menyenangkan, membahagiakannya ya Allah. Jadikan kami anak yang soleh-soleha. Jadikan kami anak yang tahu balas budi. Jadikan kami anak kebanggaan orang tua kami ya Allah. Jauhkan kami dari sifat anak-anak yang durhaka. Ya Allah, untuk mak ayah kami yang sudah meninggal dunia, terbaring di liang lahat, lapangkan kubur keduanya ya Allah. Harumkan kubur keduanya ya Allah. Cahayakan kubur keduanya ya Allah. Jadikan kubur mak ayah kami seperti mana taman-taman surga. Jangan sampai menjadi liang-liang neraka. Jauhkan dari syuja'ul akra, jauhkan dari himpitan kubur, jauhkan dari azab kubur ya Allah. Ya Allah ya Karim, masukkanlah keduanya ke dalam surgamu ya Allah, dengan rahmat dan ridhamu. Ya Allah ya Karim, ya Arhamar Rahimin, jadikan kami suami yang soleh, suami yang dapat mencukupi rumah tangga kami dengan rezeki yang halal. Jadikan kami suami yang soleh, suami yang dapat menjadi contoh kebaikan untuk istri dan anak-anak kami. Jadikan kami suami yang dapat mendidik agama dengan didikan agama yang betul di rumah tangga kami ya Allah. Karuniakan kami istri yang soleha, istri yang tidak silau kepada dunia, istri yang mau diajak sama-sama taat kepadamu, berjuang untuk menghidupkan agamamu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kami anak, cucu, keturunan yang lebih baik daripada kami. Lahirkan dari diri kami anak-anak yang soleh, soleha, alim, alimah, mujahid, mujahidah, da'i, da'iyah, hafiz, hafiz Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jangan sampai lahir dari diri kami keturunan yang durjana, keturunan yang durhaka kepadamu, durhaka kepada nabimu, durhaka kepada kami orang tuanya. Ya Allah, kami hidup di akhir zaman, fitnah di mana-mana, maksiat di mana-mana, berat, susah kami untuk jaga keluarga kami. Selamatkan kami, keluarga kami ya Allah, dari makanan haram, minuman haram, obat-obatan haram, pergaulan yang haram ya Allah. Engkaulah sebaik-baik penjaga, pemelihara keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Kau Maha tahu ya Allah, kami banyak masalah dan tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kami melainkan Engkau. Siapa di antara kami yang sakit, Engkaulah sebaik-baik penyembuh. Di antara kami ada yang dililit hutang, Engkaulah zat yang maha kaya yang bisa melepaskan kami dari hutang. Ya Allah, segala hajat agama, hajat akhirat dan hajat dunia kami, Engkaulah yang dapat menyempurnakannya ya Allah. Ya Allah, jangan sampai tangan kami turun dalam keadaan hampa, melainkan Engkau ijabahlah doa kami. Ya Allah, jaga alim ulama kami ya Allah. Karuniakan kami pemimpin yang takwa, pemimpin yang sayang kepada kami rakyatnya, pemimpin yang mengajak rakyatnya untuk sama-sama taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Karim, kami berlindung kepadamu ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim, pemimpin yang berkhianat kepada kami. Ya Allah ya Karim, apa yang Nabi SAW minta kebaikan untuk umat ini, itu jugalah kebaikan yang kami minta untuk diri kami. Apa yang Nabi SAW minta dijauhkan dari umat ini, itu jugalah ya Allah yang kami minta dijauhkan dari diri kami. Ya Allah, jangan sampai tangan kami turun dalam keadaan kosong hampa ya Allah, melainkan Engkau ijabahlah, Engkau kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi
وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.